Pintu kamar mandi terbuka tiba-tiba saat air pancuran masih mengguyur tubuhku yang telanjang. Rian, sahabatku sejak kecil, berdiri di sana dengan mata terbelalak, tangannya masih memegang gagang pintu yang tak terkunci. Aku langsung membeku, air dingin menyiram wajahku tapi panas malu membakar dada. Andima, aku kira kamu belum pulang, katanya tergagap, tapi bukannya langsung keluar, dia malah menutup pintu pelan di belakangnya dan berdiri di sana, napasnya terdengar berat di ruangan kecil itu. Kami berdua diam beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Aku buru-buru ambil handuk, membungkus tubuh sambil jantung berdegup kencang. Kamu ngapain masuk gitu aja, tanyaku pelan, suara hampir hilang. Rian mengusap wajahnya, matanya tak berani menatap langsung. Aku pulang lebih cepat dari kantor. Mau tanya soal makan malam. Tapi Andi, aku sudah nggak tahan lagi. Kata-katanya membuat ruangan terasa lebih sempit. Kami pindah ke ruang tamu apartemen kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tempat kami tinggal bareng 2 tahun ini karena biaya sewa murah dan dekat kantor. Lampu neon kuning menyinari soal lusuh dan otot keluarga kami berdua waktu kecil di dinding. Rian duduk di depanku, tangannya gemetar memegang gelas air. Aku tahu ini aneh. Tapi sejak kita kecil di Bandung, aku selalu merasa beda sama kamu. Bukan cuma sahabat. Aku suka sama kamu, Andi. Lebih dari itu. Pengakuannya seperti petir di siang bolong. Aku yang selama ini menyembunyikan perasaan yang sama, tiba-tiba merasa dunia berputar. Malam itu kami bicara sampai subuh, suara motor ojek lewat jalan raya di bawah apartemen jadi latar belakang cerita kami yang selama ini terpendam. Rian cerita bagaimana dia selalu cemburu saat aku dekat cewek di kampus dulu, bagaimana dia pura-pura sibuk agar bisa tetap dekat. Aku cerita tentang malam-malam aku menangis sendirian karena takut keluarga tahu, takut Tuhan, takut kehilangan dia. Kita nggak bisa terus begini, Ri, kataku akhirnya, suara serak. Dia mengangguk, tapi matanya penuh harap. Mungkin kita bisa coba. Pelan-pelan. Tanpa paksaan. Pagi harinya, saat matahari masuk lewat jendela kecil, kami masih duduk di sofa yang sama, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Sesuatu di dalam diri kami sudah berubah selamanya, tapi kami belum tahu badai apa yang akan datang. Aku bangun dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan takut. Rian pergi ke dapur membuat kopi, gerakannya biasa saja seperti biasanya, tapi senyum kecil di bibirnya bilang semuanya berbeda sekarang. Kami sarapan dalam diam yang nyaman, tapi pikiranku melayang ke orang tua di Bandung yang selalu nanya kapan aku nikah. Bagaimana kalau mereka tahu? Bagaimana kalau teman kantor curiga? Tapi untuk pertama kalinya aku merasa nggak sendiri. Rian duduk di depanku, matanya lembut. Kita hadapi bareng ya, Di. Aku mengangguk, meski hati kecilku berbisik bahwa jalan ini nggak akan mudah di Indonesia yang masih penuh pandangan miring. Hari itu kami berangkat kerja bersama seperti biasa, tapi tangan kami sesekali bersentuhan di lift, cukup untuk membuat dada hangat. Malam harinya kami nonton film di laptop, bahu bersandar, dan untuk pertama kali, pelukan kami bukan pelukan sahabat biasa. Percakapan jujur itu membuka pintu yang selama ini terkunci rapat, dan kami berdua tahu, tak ada jalan kembali. Tapi di balik kelegaan itu, bayangan keluarga, agama, dan masyarakat mulai muncul samar-samar di pikiran. Apakah kami cukup kuat? Minggu-minggu pertama setelah percakapan itu terasa seperti mimpi indah yang rapuh. Rian dan aku mulai belajar hidup dengan perasaan baru ini di apartemen yang sama, tapi kami hati-hati sekali. Pagi hari aku bangun lebih dulu, membuat teh hangat untuknya sebelum dia berangkat ke kantor marketing. Dia selalu tinggalkan catatan kecil di meja, hari ini semangat ya, Di. Aku pulang malam. Kata-kata sederhana itu cukup membuatku tersenyum seharian di depan komputer kantor. Kami tak berani keluar berdua terlalu sering, takut tetangga curiga. Di Jakarta yang ramai ini, orang mudah menggosip.
Suatu sore, saat hujan deras mengguyur jalanan, Rian pulang basah kuyup karena motor mogok. Aku langsung ambil handuk, lap bahunya pelan. "Kamu nggak apa-apa?" tanyaku khawatir. Dia menatapku lama, lalu peluk aku erat. "Aku bahagia, Andi. Pertama kali merasa begini." Kami duduk di balkon kecil, mendengar suara hujan, bicara tentang masa depan yang belum jelas. Rian cerita keinginannya pindah ke Bali suatu hari, tempat yang lebih terbuka untuk orang seperti kami. Aku tertawa kecil, tapi dalam hati aku ragu. Keluargaku di Bandung masih kirim foto calon istri dari tetangga. Mama bilang kamu sudah 28 di. Kapan bawa pulang calon? Pesan terakhir dari ibuku masih terbaca di ponsel. Aku hapus cepat sebelum Rian lihat. Malam itu kami tidur di kamar masing-masing, tapi pintu tetap terbuka sedikit, seolah memberi ruang bagi perasaan yang tumbuh. Di kantor, teman sekerja bernama Budi mulai curiga. "Kamu sama Rian kok makin deket ya?" "Dulu juga sih, tapi sekarang beda." Aku cuma geleng kepala, pura-pura sibuk. Tapi dalam hati aku mulai merasakan beban. Suatu malam, Rian ajak aku jalan ke Monas naik ojek, malam minggu yang sepi. Kami berdiri jauh dari keramaian, tangan kami bersentuhan sebentar di bawah pohon. "Aku sayang kamu, Andi," bisiknya pelan. Kata itu membuat dunia terasa lebih terang, meski langit Jakarta tetap gelap. Tapi saat pulang, ibuku telepon. "Andi, minggu depan pulang ke Bandung ya? Ada acara keluarga besar. Mama sudah siapin kamar untuk kamu bawa teman cewek." Suaraku hampir hilang saat jawab iya, Man. Rian yang duduk di sebelahku hanya diam, tapi aku lihat matanya sedih. Kami pulang dalam diam, tapi malam itu dia peluk aku lebih lama dari biasanya. "Kita akan cari cara," katanya. Aku mengangguk, tapi keraguan mulai merayap. Apakah cinta ini cukup kuat lawan segalanya? Hari-hari berikutnya kami semakin dekat, tapi juga semakin hati-hati. Rian mulai belajar masak menu kesukaanku, aku bantu dia edit proposal kerja. Di akhir pekan kami naik kereta ke Bogor, duduk bersebelahan, bahu bersandar. Di sana, di antara pepohonan, kami bicara tentang mimpi, punya rumah kecil, adopsi anak suatu hari, hidup tenang. Tapi saat kembali ke Jakarta, realita langsung menyambut. Pesan dari sepuku, "Lo sama Rian tinggal bareng terus. Hati-hati, banyak yang ngomong aneh." Aku hapus pesan itu, tapi kata-katanya tinggal di kepala. Rian lihat aku gelisah, langsung tarik tanganku. "Jangan dipikirin. Kita punya kita." Malam itu kami tidur berpelukan untuk pertama kali, bukan karena nafsu, tapi karena butuh kekuatan. Napasnya yang pelan di dada membuatku tenang, meski besok pagi aku harus pura-pura biasa di depan keluarga. Perasaan ini tumbuh, tapi juga membawa beban yang semakin berat. Kami tahu ini baru awal. Tekanan mulai datang pelan tapi pasti. Bulan ketiga hubungan kami, keluarga Rian di Bandung mengajaknya pulang untuk acara arisan besar. Dia pergi sendirian, tapi saat telepon malam, suaranya bergetar. "Mama tanya terus soal cewek." Aku bilang belum ada, tapi mereka nggak percaya. Aku di apartemen sendirian, memandang langit kota yang penuh asap, merasa hampa. Keesokan harinya, ibuku kirim foto gadis tetangga, cantikan, di. Kerja di bank juga. Aku jawab singkat, tapi hati terasa diremas. Di kantor, Budi semakin terang-terangan. "Lo berdua kayak pasangan ya?" Jangan-jangan aku langsung potong pembicaraan, tapi rumor mulai menyebar pelan. Rian pulang dengan wajah lelah. Kami duduk di sofa, dia cerita bagaimana pamannya bilang pria sejati harus nikah, punya anak. Rian hampir menangis saat bilang itu. Aku capek pura-pura, Andi. Kami memutuskan untuk tetap rahasia, tapi semakin sulit. Suatu malam kami pergi ke kai kecil di Kemang, duduk di pojok. Tangan kami bersentuhan di bawah meja.
Tapi saat pulang, ada tetangga apartemen yang lihat kami tertawa bersama. "Wah, sahabat banget ya kalian," katanya dengan senyum aneh. Malam itu kami bertengkar kecil untuk pertama kali. "Mungkin kita terlalu dekat di depan orang," kataku. Rian marah. "Jadi kita harus sembunyi selamanya." Suasana tegang, tapi akhirnya kami peluk dan minta maaf. Hubungan kami semakin dalam, tapi juga semakin rapuh. Rian mulai sering diam, aku pun begitu. Di kantor, bos memanggilku. "Andi, kamu performa bagus, tapi ada yang bilang kamu terlalu dekat sama Rian. Jaga image ya." Kata-kata itu seperti tamparan. Pulang kerja, aku cerita ke Rian. Dia hanya mengangguk pelan. "Kita harus lebih hati-hati." Tapi di dalam, kami tahu itu bukan solusi. Akhir pekan berikutnya, kami ke rumah saudara Rian di Depok. Di sana, sepupu Rian tanya langsung, "Kalian berdua pacaran ya?" Kami geleng cepat, tapi wajah kami pasti memerah. Perjalanan pulang penuh diam di apartemen, Rian akhirnya bicara. "Aku nggak mau sembunyi lagi, Andi. Tapi aku takut kehilangan keluarga." Aku peluk dia erat. "Kita cari jalan tengah." Malam itu kami bicara panjang lebar tentang mimpi dan ketakutan. Rian cerita masa kecilnya yang selalu merasa berbeda, aku cerita tentang doa malam yang tak pernah dijawab. Cinta kami semakin kuat, tapi dunia luar semakin menekan. Kami mulai merencanakan liburan kecil ke puncak, hanya berdua untuk menenangkan hati. Di sana, di antara kabut, kami merasa bebas sebentar. Tapi saat kembali, pesan dari ibuku menunggu, "Minggu depan ada lamaran dari keluarga Pak Haji. Kamu harus datang." Dunia terasa runtuh. Rian lihat wajahku, langsung tahu. "Kita hadapi bareng," katanya lagi. Tapi kali ini kata-kata itu terdengar lebih berat. Krisis datang lebih cepat dari yang kami duga. Aku terpaksa pulang ke Bandung untuk acara keluarga yang ternyata pertemuan dengan calon istri. Rian di Jakarta sendirian, pesannya setiap malam penuh kekhawatiran. "Kamu baik-baik ya, Di? Jangan paksa diri." Di rumah orang tua, aku duduk di ruang tamu, gadis itu tersenyum manis, keluarga berbisik-bisik senang. Aku pura-pura tertarik, tapi hati hanya memikirkan Rian. Malamnya aku telepon dia, suara kami berdua pecah. "Aku nggak bisa, Ri. Aku cuma mau kamu." Tapi saat pulang ke Jakarta, Rian sudah berubah. Dia bilang temannya di kantor bilang kami terlalu mencolok. "Mungkin kita jeda dulu," katanya suatu malam. Kata itu seperti pisau. Aku marah, dia juga. Kami tidur di kamar berbeda, pintu tertutup rapat. Beberapa hari kemudian, aku lihat Rian jalan dengan cewek kantor di mall. Bukan pacaran, tapi cukup untuk membuatku cemburu buta. "Kamu mau nutupin kita dengan cara gini?" bentakku saat pulang. Rian menangis. "Aku takut, Andi. Keluargaku mulai curiga. Papa telepon kemarin bilang kalau aku nggak nikah, dia malu di kampung." Kami bertengkar hebat, kata-kata kasar keluar. Aku bilang dia pengecut, dia bilang aku egois. Malam itu dia pergi menginap di hotel. Apartemen terasa kosong. Aku duduk sendirian, menangis seperti anak kecil. Di kantor, gosip semakin kencang. Bos memanggil kami berdua. "Kalian berdua bikin kantor nggak nyaman. Salah satu harus pindah divisi." Rian yang ambil keputusan pindah ke cabang Surabaya. "Ini sementara," katanya saat packing barang. Aku bantu dia, tapi tangan kami tak lagi bersentuhan. Di stasiun saat kereta akan berangkat, Rian peluk aku sebentar. Di. Aku butuh waktu." Kereta berangkat, aku berdiri di peron sendirian, hati hancur. Bulan berikutnya terasa neraka. Aku kerja seperti robot, makan hanya karena harus. Keluarga terus desak soal pernikahan. Aku tolak semua, tapi capek berbohong.
Rian jarang telepon, hanya pesan singkat. Aku mulai ragu apakah cinta kami hanya ilusi. Suatu malam, aku mabuk sendirian di apartemen menatap foto kami berdua. Kenapa harus begini, bisikku. Teman lama dari kampus datang, dia yang dulu tahu rahasiaku. Andi, lo harus move on, di Indonesia gini, susah. Kata-katanya membuatku semakin down. Tapi di tengah kesedihan, aku mulai berpikir tentang diri sendiri. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku siap kehilangan semuanya demi cinta ini? Rian di Surabaya juga berjuang, aku tahu dari story Instagramnya yang sepi. Kami seperti orang asing sekarang, meski hati masih saling panggil. 6 bulan berlalu seperti angin kencang. Aku pindah kerja ke perusahaan baru di Jakarta, mencoba bangun hidup baru. Keluarga akhirnya menyerah mendesak, tapi ibuku masih kirim foto gadis-gadis. Aku tolak semua dengan alasan sibuk. Di malam-malam sepi, aku sering ingat pelukan Rian, suaranya yang lembut. Suatu hari, aku dapat undangan pernikahan sepupu Rian di Bandung. Aku ragu, tapi akhirnya pergi. Di sana, aku lihat Rian dari kejauhan. Dia kurus, matanya lelah. Saat acara selesai, kami bertemu di taman belakang. Andi, suaranya serak. Kami duduk di bangku batu, bicara pelan. Dia cerita betapa dia menyesal pergi ke Surabaya. Aku kira jauh dari kamu bisa bikin aku normal. Tapi semakin jauh, semakin sakit. Aku cerita tentang hari-hari tanpa dia, tentang bagaimana aku hampir menyerah. Malam itu kami jalan-jalan di jalan kampung Bandung yang sepi, tangan kami akhirnya bertaut lagi. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi, kataku. Rian mengangguk, air mata jatuh. Tapi masalah belum selesai. Papa Rian tahu kami dekat lagi, langsung telepon marah. Kamu bikin malu keluarga. Rian putus telepon, tubuhnya gemetar. Aku peluk dia di hotel kecil. Kami bicara sampai pagi, tentang pilihan sulit, tinggal di Indonesia dan sembunyi, atau pindah ke luar negeri yang lebih terbuka. Tapi Rian bilang, aku cinta Indonesia. Aku mau tetap di sini, tapi dengan kamu. Kami putuskan untuk kembali ke Jakarta bersama, tapi kali ini lebih bijak. Rian resign dari Surabaya, cari kerja baru. Aku bantu dia adaptasi. Perlahan kami bangun kepercayaan lagi. Teman Budi yang dulu gosip, sekarang malah dukung diam-diam, gue lihat lo berdua bahagia. Jangan peduli orang. Kata-kata itu seperti angin segar. Tapi keluarga masih jadi batu sandungan. Aku akhirnya cerita sedikit ke ibuku lewat telepon. Ma, aku bahagia dengan cara aku sendiri. Ibuku diam lama, lalu bilang, Ji, yang penting kamu sehat, nak. Bukan dukungan penuh, tapi cukup untuk memberi harapan. Rian juga bicara dengan mamanya, meski masih sulit. Kami mulai hidup lagi di apartemen lama, tapi sekarang dengan aturan baru, lebih terbuka di antara kami, lebih hati-hati di luar. Aku mulai menulis jurnal tentang perasaan ini, Rian mulai ikut komunitas online rahasia untuk di Indonesia. Pertumbuhan kami berdua terasa nyata. Aku tak lagi takut melihat cermin, Rian tak lagi menangis sendirian. Tapi ujian terbesar masih menanti. Tahun kedua setelah Reni itu, hidup kami mulai stabil. Kami pindah ke apartemen lebih besar di Depok, tempat yang agak sepi. Rian dapat promosi di perusahaan baru, aku naik jabatan sebagai desainer. Di rumah, kami punya rutinitas kecil, masak bareng malam hari, jalan pagi di taman. Suatu sore saat matahari terbenam, Rian tarik tanganku ke balkon. Andi, aku mau kita tetap begini selamanya. Gak perlu nikah resmi, tapi kita janji satu sama lain. Aku menangis bahagia, peluk dia erat. Keluarga kami mulai pelan-pelan menerima. Ibuku pernah datang ke Jakarta, lihat kami berdua, dan meski diam, dia peluk Rian sebentar. Rawat anakku ya, katanya pelan. Papa Rian masih sulit, tapi setidaknya tak lagi marah lewat telepon.
Masyarakat masih kasih pandangan tapi kami belajar abaikan. Di kantor baru, beberapa teman tahu dan dukung. Kami bahkan ikut acara kecil komunitas di Bali secara diam-diam, merasa bagian dari dunia yang lebih besar. Suatu hari, kami ke pantai Parangtritis, duduk di pasir sambil pegang tangan. Kita sudah jauh ya, Ri, kataku. Dia tersenyum. Dan masih jauh lagi ke depan. Malam itu di hotel kecil, kami bicara tentang masa depan, mungkin buka usaha kecil bareng, atau adopsi anak lewat jalur resmi nanti. Cinta kami bukan lagi rahasia yang menyakitkan, tapi kekuatan yang membuat kami tumbuh. Aku yang dulu selalu ragu, sekarang bangga dengan siapa aku. Rian yang dulu takut, sekarang berani bicara terbuka di komunitas online. Perjalanan panjang penuh air mata dan tawa ini mengajarkan kami bahwa cinta sejati butuh perjuangan. Di Jakarta yang sibuk, kami temukan kedamaian kecil di antara kami. Saat ini, sambil duduk di sofa lama apartemen, tangan Rian di bahuku, aku tahu kami sudah menemukan rumah. Tapi pertanyaan besar masih menggantung, apakah sebuah persahabatan bisa berubah menjadi cinta sejati antara dua pria di Indonesia tanpa menghancurkan keluarga dan masa depan mereka? Benar atau salah?